Shalom adik-adik. Hari ini kita sama-sama akan merayakan ibadah Paskah. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat anugerah dan kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu akan mulai ibadah ini. Kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya menjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kakak Sil dan Kebi ada yel-yel baru loh. Mau tahu yel-yelnya? Tepuk Paskah. Dalam Kristus, aku ciptaan baru. Sekali lagi ya, tepuk Paskah. Dalam Kristus, aku ciptaan baru. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Musik, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Laskar Kristus siap. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Laskar Kristus siap. Yes, yes, yes. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat.
Mari adik-adik, saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Saatnya kami mendengarkan bagian firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, berkati guru sekolah minggu kami. Dan biarlah Tuhan Yesus semuanya mau jadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Minggu pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. "Yesus hidup," kata para malaikat itu. "Pergilah, beritahu murid-muridnya."
Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka menyangka dia hantu. "Jangan cemas," kata Yesus. "Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Dan hantu juga tidak makan. Sedangkan aku lapar sekali." Yesus pun makan ikan. Lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas. Katanya, Mesias harus menderita dan mati, lalu dibangkitkan dari kematian. Sekarang, beritahu seluruh dunia apa yang telah kalian saksikan. Biar semua orang tahu dosa-dosa mereka akan diampuni bila mereka mencari Tuhan. Semua ini dapat terjadi karena apa yang telah kulakukan. Shalom adik-adik, apa kabar? Sudah pasti kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu kembali dengan Kakak Ica di dalam cerita firman Tuhan. Adik-adik, di sini Kakak Ica punya dua kertas ya. Kertas ini adik-adik boleh lihat di sini tidak ada coretan-coretan, kertasnya bersih. Tidak ada goresan-goresan ataupun noda-noda kotor apapun di dalamnya. Nah, tetapi di bagian lain ada kertas
yang sudah ada coretan-coretannya. Dia tidak bersih lagi seperti semula ya adik-adik. Nah, kertas yang bersih ini ditandai dengan hidup kita yang bersih, hati kita yang murni sejak Tuhan menciptakan kita. Nah, sementara yang ini adalah hati yang sudah kotor, dipenuhi dengan dosa. Nah, adik-adik, kira-kira apakah hati yang kotor ini tetap kotor ataukah bisa dibersihkan, dimurnikan kembali menjadi seperti ini? Ya. Nah, adik-adik mau tahu? Mau tahu? Mau dong? Ya. Oke adik-adik, kita akan melihat ceritanya di video berikut ini. Oke adik-adik, sudah menonton ceritanya? Ya, ada kabar gembira yang adik-adik dapatkan di situ tidak? Sudah pasti ada dong kabar gembira yang adik-adik dapatkan di situ ya. Nah, adik-adik semua, dari video tadi kita dapat melihat bahwa ada kabar gembira, ada kabar istimewa, kabar sukacita. Kabar sukacitanya adalah apa? Kabar sukacitanya adalah Yesus hidup, ya. Yesus hidup. Inilah kabar gembira, kabar sukacita, kabar yang istimewa yang didengar oleh perempuan-perempuan pertama kali ketika mereka datang untuk melihat mayat Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus mengutus seorang malaikat. Ketika malaikat itu turun, terjadilah gempa yang besar, ya. Nah, ia bersinar seperti cahaya kilat. Dia menggunakan baju yang putih bersinar. Nah, kepada para wanita itu yang datang, para perempuan yang datang itu, dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus tuh sudah bangkit. Dia tahu bahwa kalian datang untuk mencari Yesus yang mati itu, dia sudah tidak ada lagi di sini. Dia sudah bangkit. Ini kabar gembira yang luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus itu sudah pernah menceritakan kepada para murid bahwa dia akan menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, janji ini dia genapi ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus kemudian bangkit lagi. Jadi tidak ada cerita yang bohong di sini, tidak ada cerita dongeng di sini, atau Tuhan Yesus tidak hanya berbohong atau membuat cerita yang dikarang-karang bahwa dia akan mati dan bangkit lagi. Tetapi Tuhan Yesus menepati janjinya. Ketika dia mati, dia bangkit lagi. Nah, dosa-dosa kita adik-adik yang tadi di kertas yang sebelumnya Kakak Ica sudah tampilkan itu, dosa-dosa kita itu menyebabkan kematian ya. Jadi menyebabkan kematian. Nah, ketika Yesus bangkit dari kematian, dia ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa dia jauh lebih kuat daripada dosa dan kematian. Dia jauh lebih berkuasa atas dosa dan kematian itu. Nah, oleh karena Tuhan Yesus mati dan bangkit lagi, maka dia menyediakan jalan untuk kita semua memperoleh hidup yang kekal. Tapi bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal itu? Sudah pasti kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Nah, adik-adik, ada 3 hal dari video cerita di hari ini yang dapat kita simak. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mengalahkan dosa dan kematian ketika dia bangkit dari kematian itu. Yang kedua, Tuhan Yesus setia menggenapi akan janji-janjinya. Dan yang ketiga adalah jika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan memperoleh hidup kekal bersama Tuhan Yesus di surga. Oke adik-adik?
Nah, dengan demikian ketika adik-adik mau ingin hidup kekal, adik-adik harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan adik-adik semua di rumah. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik duduk yang manis, yang tenang, siap hati untuk kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebangkitan-Mu bagi kami. Engkau boleh mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau mengalahkan dosa, Engkau mengalahkan maut. Engkau menunjukkan bahwa Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami anak-anak-Mu mau tetap percaya, mau tetap mengimani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat memperoleh hidup yang kekal. Biarlah Roh Kudus tetap memimpin kami untuk melakukan hal-hal baik yang Engkau kehendaki. Kami tidak melawan mama papa di rumah, ataupun kami tidak berbohong, dan kami tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan Yesus kehendaki. Terima kasih untuk mama dan papa di rumah yang boleh sedia untuk menemani adik-adik dalam mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kami percaya bahwa mama dan papa di rumah juga sudah diberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya bersama Kakak Ica katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Dea di Ayat Emas. Ayat Emas kita di saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di saat ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kebaikan dalam Tuhan kami ada lagi sampai di hari ini. Itu semua karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau Tuhan yang sangat baik. Saat ini kami telah selesai melakukan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, biarlah ibadah yang kami lakukan menjadi dupa yang harum wangi di hadapan Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa setiap kami sudah diberkati. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sangat baik. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan di channel yang sama dan jam yang sama. Dadah!